Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitrahayu dengan NIM 2414301039. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SIM RS atau bisa disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM RS itu adalah sebuah sistem yang dimana berbasis komputer yang dipakai di rumah sakit untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem ini membantu mengatur semua kegiatan di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, keuangan, obat, hingga laporan manajemen. Jadi SIM RS ini ibarat kotak digital rumah sakit yang menyatukan semua data agar lebih rapi, cepat, dan akurat. Lalu ada tujuannya yang dimana itu untuk memudahkan pelaporan kepada pasien supaya lebih cepat dan tepat, dan membantu dokter, perawat, dan staf rumah sakit dalam mengakses data pasien, dan juga untuk mempermudah manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan. Lalu juga ada untuk mengurangi kesalahan atau non-error dalam pencatatan, dan juga untuk menyediakan data yang lengkap untuk laporan ke pemerintah atau lembaga terkait. Lalu SIM RS ini memiliki fungsi di mana bagian pendaftaran pasien itu untuk mencatat data pasien baru dan lama, rekam medis elektronik itu untuk menyimpan riwayat kesehatan pasien, untuk bagian informasi untuk mengatur stok dan distribusi obat, bagian keuangan untuk mengelola pembayaran, BPJS dan biaya lainnya, bagian manajemen SDM untuk data karyawan dan jadwal kerja, bagian pelaporan untuk membuat laporan medis, keuangan, dan operasional. Dengan kata lain, SIM RS ini berfungsi menghubungkan semua unit rumah sakit agar bekerja lebih teratur dan efisien. Terus ada macam-macam SIM RS berdasarkan bidangnya. Yang pertama itu ada sistem informasi administrasi, yang mana itu ada pendaftaran, ada rawat jalan, dan rawat inap. Lalu ada kedua sistem informasi rekam medis, itu ada data kesehatan dan riwayat pasien. Lalu ada sistem informasi farmasi, di mana ada obat masuk, keluar, resep, dan stok. Lalu ada bagian keuangan, di mana itu ada kasir, klaim BPJS, laporan keuangan. Lalu itu ada sistem informasi SDM, di mana ada data pegawai, absensi, jadwal kerja. Terus ada bagian manajemen laporan, ada data statistik rumah sakit, laporan wajib ke Dinkes, Kemenkes. Lalu itu ada Permenkes nomor 82 tahun 2013 atau BN nomor 87 tahun 2014, di mana itu SIM RS ini itu tuh sistem informasi berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan semua proses di rumah sakit, baik ada pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, administrasi, dan laporan. Bagian dari sistem informasi kesehatan nasional. Tujuannya itu ada juga, yaitu membuat layanan rumah sakit lebih cepat, efisien, akurat, transparan, dan terintegrasi, dan juga untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, terus juga memudahkan pelaporan pemerintah. Terus juga ada juga kewajiban rumah sakit, di mana semua rumah sakit itu wajib menyelenggarakan SIM RS ini. Bisa dipakai aplikasi open source dari Kemenkes atau bisa juga menggunakan aplikasi buatan sendiri. Terus juga SIM RS ini harus terhubung dengan sistem pemerintah, seperti SIRS, mana yaitu sistem informasi RS. Ada INA, BCBG, terus ada SIMAK, BMN. Terus juga ada komponen dari SIM RS ini, dimana front office. Ada pendaftaran, layanan pasien, rekam medis, ada back office keuangan, ada logistik dan farmasi. Terus juga ada komunikasi dan kolaborasi, dimana ada integrasi antar unit.
Lalu ada standar dan keamanan, di mana harus ada keamanan fisik, jaringan dan aplikasi. Terus data pasien itu juga harus aman dan rahasia. Aplikasi juga sebaiknya berbasis open source agar itu biar hemat biaya. Terus juga pengelolaan itu juga harus dikelola oleh unit khusus di rumah sakit dengan SDM kompeten seperti analis sistem, programmer, teknisi jaringan. Nah, terus juga ada pembinaan dan pengawasan dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Daerah. Terus juga ada batas waktu rumah sakit yang sudah punya SIM RS itu harus menyesuaikan dengan aturan paling lambat itu 2 tahun setelah diundangkan pada tahun 2016. Nah, jadi kesimpulannya SIM RS itu wajib di semua rumah sakit untuk meningkatkan layanan, memudahkan laporan, menjamin keamanan data, serta terhubung dengan sistem pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.